Selamat datang di materi perkuliahan Matematika 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur, relasi, kesejajaran, dan ketegaklurusan dalam ruang. Materi hari ini adalah unsur-unsur ruang, relasi antar unsur-unsur ruang, kesejajaran dalam ruang, dan ketegaklurusan dalam ruang. Unsur-unsur ruang. Perhatikan gambar berikut. Sisi adalah bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. Rusuk adalah pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan dua bidang sisi. Titik sudut adalah perpotongan tiga bidang sisi atau perpotongan tiga rusuk atau lebih, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, diagonal ruang adalah dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah bangun ruang atau garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berurutan letaknya dalam sebuah bangun ruang. Sedangkan diagonal sisi atau bidang adalah dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi atau garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berurutan letaknya dan terletak pada sebuah sisi. Contoh unsur-unsur pada bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Perhatikan gambar kubus berikut. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 sisi yang sebangun dan sama besar, 8 titik sudut, 12 rusuk yang sama panjang, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat, dan kubus juga memiliki 4 diagonal ruang serta 12 diagonal bidang. Contoh jaring-jaring kubus adalah sebagai berikut. Bangun datar kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang setiap pasang sisinya sejajar dan sama ukurannya. Ciri-cirinya yaitu alasnya yang berbentuk segi 4, terdiri dari 12 rusuk, mempunyai 6 bidang sisi, 8 titik sudut, seluruh sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Balok memiliki 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Berikut ini contoh jaring-jaring balok. Prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Berikut ini contoh gambar-gambar prisma. Ada prisma segitiga yang memiliki alas dan atas berupa segitiga, prisma segi 4, prisma segi 6, dan ini juga prisma segi 4 ya. Ciri-cirinya yaitu alas dan atasnya kongruen dan sejajar, rusuk alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar, rusuk tegak prisma sama dan sejajar, serta rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. Contoh jaring-jaring prisma adalah sebagai berikut. Tabung. Tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Jadi tabung juga termasuk prisma ya, namun memiliki alas dan atas berupa lingkaran. Ciri-cirinya yaitu mempunyai 2 rusuk, alas dan atapnya berupa lingkaran, mempunyai 3 bidang sisi yaitu 2 bidang sisi yang merupakan lingkaran atas dan bawah, serta 1 bidang selimut. Berikut ini jaring-jaring tabung. Kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Ciri-cirinya yaitu mempunyai 2 bidang sisi, yaitu bidang sisi lingkaran yang merupakan alas dan 1 bidang sisi selimut. Kerucut juga mempunyai 1 rusuk dan 1 titik sudut. Contoh jaring-jaring kerucut adalah sebagai berikut. Limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Berikut ini contoh gambar limas. Ada limas segitiga yang mempunyai alas berupa segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan yang lainnya.
Ciri-cirinya yaitu banyaknya sisi limas yaitu N ditambah satu sisi, memiliki rusuk yaitu 2N, dan memiliki titik sudut yaitu N ditambah 1. Kita ambil contoh yaitu limas segitiga. Sisi limas segitiga yaitu N ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk rusuknya adalah 2N atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Rusuknya ada 6 ya. Dan titik sudutnya yaitu N ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berikut ini contoh jaring-jaring limas. Bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Ciri-cirinya yaitu hanya mempunyai satu bidang sisi yang berbentuk selimut lingkaran, tidak mempunyai sudut dan tidak mempunyai rusuk, serta titik O dinamakan titik pusat bola. Jaring-jaring bola adalah sebagai berikut. Relasi antar unsur-unsur ruang. Yang pertama yaitu relasi antar titik. Dua buah titik dapat terjadi relasi jika keduanya berimpit atau keduanya berlainan. Dua buah titik yang berimpit dapat dipikirkan sebagai sebuah titik yang memiliki dua nama, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Pasangan titik B dan C, kemudian titik E dan F merupakan pasangan atau dua buah titik yang berimpit. Tampak bahwa ada satu gambar titik namun mempunyai dua nama. Tampak juga pasangan titik A dengan titik D, titik A dengan titik G, dan titik D dengan titik G yang merupakan dua buah titik yang berlainan. Relasi antar titik dan garis. Titik K, titik L, titik P, dan titik R merupakan titik-titik yang tidak terletak pada satu garis atau di luar garis G maupun garis H. Sedangkan titik M, titik O, dan titik H terletak pada garis G. Untuk titik S, titik O, dan titik N terletak pada garis H. Titik O terletak pada garis G maupun garis H. Titik M, titik O, dan titik H merupakan tiga buah titik kolinear karena ketiganya terletak pada satu garis, yaitu garis G. Begitu juga dengan titik S, O, dan N yang kolinear terhadap garis H. Untuk titik M dan titik N merupakan dua buah titik yang tidak kolinear karena tidak terletak pada satu garis ya, atau garisnya berbeda. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Relasi antar titik dan bidang. Sebelumnya kita harus memahami apa itu koplanar, yaitu titik-titik dikatakan koplanar atau sebidang jika dan hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Titik R, titik S, dan titik T merupakan tiga buah titik yang non-kolinear karena berada pada garis yang berbeda, namun terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Maka dikatakan sebagai tiga buah titik yang koplanar. Sedangkan titik V tidak terletak pada bidang alfa, maka tidak koplanar terhadap titik R, S, dan T. Relasi antar garis. Dua buah garis dapat terjadi relasi jika keduanya sebidang atau tak sebidang. Jika kedua garis sebidang, maka dapat dikatakan keduanya berpotongan atau sejajar. Contohnya pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 ini adalah bersilangan dan nomor 4 sejajar. Jika dua buah garis tak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Relasi antar garis dan bidang. Jika ada suatu garis dan suatu bidang, maka terdapat tiga kemungkinan, yaitu yang pertama, garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Contohnya ini ya, garis L terletak pada bidang alfa. Selanjutnya, garis tersebut sejajar dengan bidang. Nah, ini garisnya sejajar dengan bidang, namun berada di luar ya, karena tidak terletak pada bidang. Dan yang ketiga, garis tersebut memotong atau menembus bidang, seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 3.
Relasi antar dua bidang. Jika ada dua buah bidang, maka dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu kedua bidang tersebut berpotongan atau kedua bidang tersebut saling sejajar. Dua buah bidang, bidang alfa dan bidang beta dikatakan berpotongan jika keduanya bersekutu tepat pada sebuah garis, yang garis tersebut dinamakan garis potong antara bidang alfa dan bidang beta. Dua buah bidang, bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika keduanya tidak bersekutu pada titik apapun. Relasi antar tiga bidang. Jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan dan ada bidang lain yaitu bidang Y, maka yang terjadi adalah A. Ketiganya berpotongan di satu titik. Contohnya ini ya, ada bidang alfa, bidang beta, dan bidang Y. Atau ketiganya berpotongan di satu garis. Alfa, beta, dan Y berpotongan di garis S. Dan yang ketiga yaitu sepasang-sepasang dari ketiganya berpotongan pada satu garis dan terbentuk tiga buah garis yang saling sejajar. Nah, ini saling berpotongan pada satu garis dan tiga buah garisnya saling sejajar. Jika bidang alfa dan bidang beta tidak berpotongan, tetapi keduanya saling sejajar, kemungkinan yang terjadi yaitu bidang Y dapat memotong bidang alfa maupun bidang beta. Atau bidang Y sejajar dengan bidang alfa dan bidang beta. Kesejajaran dalam ruang. Contohnya, perhatikan bangun ruang berikut ini. Nah, rusus sejajar dari bangun kubus adalah AB sejajar dengan EF sejajar dengan GH sejajar dengan DC. Untuk garis BC sejajar dengan AD sejajar dengan FG sejajar dengan EH. Begitu juga dengan garis AE sejajar dengan BF sejajar dengan CG dan sejajar dengan DH. Untuk panjang rusuk yang sejajar dari balok adalah sebagai berikut. Begitu juga dengan rusuk sejajar pada bangun prisma segitiga. AD sejajar dengan BE sejajar dengan EF. Dan contoh yang lainnya. Ketegaklurusan dalam ruang. Definisi ketegaklurusan yaitu jika dua buah sudut bersisihan yang mempunyai titik sudut yang terletak di antara dua kaki yang lain. Jika dua garis yang saling berpotongan dan sudut yang bersisihan kongruen, maka kedua garis itu berpotongan tegak lurus. Perhatikan contoh penjelasan berikut. Contoh teorema ketegaklurusan dalam ruang. Jika sebuah garis tegak lurus terhadap dua buah garis, di sini ada garis H dan garis G, maka garis tersebut tegak lurus terhadap bidang tersebut, yang di sini adalah bidang alfa. Jika dua buah titik A dan titik B berjarak sama dari dua buah titik P dan titik H, maka setiap titik pada garis AB berjarak sama terhadap titik PH. Jika bidang P adalah suatu bidang dan A adalah suatu titik pada P, maka ada tepat satu garis tegak lurus terhadap P melalui A. Jika suatu titik terletak pada suatu bidang tegak lurus, di sini ada bidang tegak lurus, yang membagi dari suatu ruas garis, jika dan hanya jika suatu titik tersebut berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis tersebut. Selanjutnya, jika sebuah bidang memotong dua buah bidang yang saling sejajar, maka perpotongannya adalah dua buah garis yang saling sejajar. Jika suatu garis tegak lurus terhadap salah satu dari dua buah bidang yang sejajar, maka garis tersebut tegak lurus terhadap bidang yang kedua. Jika dua buah bidang berbeda atau suatu bidang dan suatu garis dikatakan saling sejajar jika keduanya tidak berpotongan. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta, dan suatu bidang sejajar dengan garis. Begitu juga yang ini. Sekian materi penjelasan untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat.